Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya atas nama Sabriati sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Samudin, Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Hai, perkenalkan saya atas nama Niar Purnamasari dengan NIM 1928000091. Perkenalkan, saya Nurfadilah Haris dengan NIM 1928000021 dari Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat yang berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melakukan presentasi online pada kesempatan ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi yang menjadi uswatun hasanah, contoh suri teladan kepada kita semua, insya Allah. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya atas nama Sabriati sebagai moderator. Adapun rekan saya yaitu Niar Purnamasari, Zainuddin, Nurfadilah Haris, dan Asti. Adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu diagram alur data siklus penjualan transaksi. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu materinya yaitu konsep data siklus penjualan. Siklus penjualan adalah urutan kegiatan sejak diterimanya pesanan dari pembeli, pengiriman barang, pembuatan atau faktur, penagihan, dan pencatatan penjualan. Prosedur penjualan melibatkan beberapa bagian dalam suatu perusahaan dengan tujuan agar sistem penjualan dapat diawasi dengan baik. Bagian-bagian yang terkait yaitu konsumen, makelar, gudang, dan pimpinan. Adapun penjualan secara umum adalah aktivitas terpadu dalam pengembangan berbagai perencanaan strategis yang ditunjukkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dan kepuasan konsumen yang berakhir pada transaksi penjualan dengan memperoleh laba. Adapun penjualan, menurut salah satu ahli yaitu Kotler, mengatakan bahwa penjualan adalah proses ketika kebutuhan konsumen atau pembeli dan keinginan penjual atau produsen terpenuhi melalui tukar-menukar informasi dan kepentingan. Sekian dari saya, adapun pembahasan lain akan dijelaskan oleh rekan saya lebih lanjut. Diagram alur data siklus penjualan itu memiliki bagian di antara. Yang pertama, flowchart penjualan tunai. 2. Diagram alir penjualan kredit. 3. Flowchart penjualan kredit. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan data siklus penjualan, di mana tujuan penjualan pada intinya adalah memperoleh laba atau keuntungan sebesar-besarnya dari transaksi penjualan akan produk yang dihasilkan. Dalam mewujudkan tujuan penjualan ini, tidak lupa harus memperhatikan kinerja para penyalur produk seperti distributor, agen, dan lembaga pemasaran lainnya. Peningkatan performa kerja dari lembaga pemasaran tersebut dalam hal menjaga kualitas barang atau jasa sangat menentukan penjualan akhir. Tujuan keseluruhan dari audit siklus penjualan dan penagihan adalah mengevaluasi apakah saldo akun yang diperoleh dari siklus disajikan secara wajar sesuai dengan SAK atau SAK. Sifat dari akun ini bisa bervariasi tergantung dari
industri, dan kliennya. Dalam siklus penjualan dan penagihan terdapat 5 klasifikasi transaksi, yaitu yang pertama penjualan tunai dan kredit, yang kedua penerimaan kas, yang ketiga retur dan pengurangan penjualan, yang keempat penghapusan piutang tak tertagih, dan yang terakhir yang kelima yaitu beban piutang tak tertagih. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bisnis dalam siklus penjualan dan penagihan. Nah, jadi fungsi bisnis dalam siklus penjualan dan penagihan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu memproses pesanan pelanggan. Nah, pesanan pelanggan sama dengan permintaan barang oleh pelanggan yang bisa datang dari seluruh fasilitas yang ada, seperti telepon, surat, formulir cetak, kiriman elektronik, dan lain-lain. Nah, pesanan penjualan sama dengan dokumen untuk mengkomunikasikan perihal deskripsi, jumlah, dan informasi terkait dengan barang yang dipesan oleh pelanggan. Biasa digunakan untuk menunjukkan persetujuan kredit dan otoritas pengiriman. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pemberian kredit. Nah, sebelum barang dikirim, pihak yang diberi kewenangan harus menyetujui kredit bagi pelanggan yang akan melakukan penjualan secara kredit. Nah, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang pengiriman barang. Nah, apa sih itu fungsi dari pengiriman barang? Yaitu untuk merupakan titik awal siklus di mana perusahaan akan menyerahkan aktiva, karena sebagian besar perusahaan mengakui penjualan ketika barang telah dikirim. Nah, dokumen pengiriman yaitu dokumen pengiriman dibuat untuk mengawali pengiriman barang yang menunjukkan deskripsi barang dagang. Nah, kuantitas yang dikirim dan data relevan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Nah, pencatatan penjualan merupakan cara untuk memberikan informasi kepada pelanggan mengenai jumlah yang akan ditagih atas barang yang dibelinya. Nah, penagihan pelanggan harus dilakukan dengan benar dan tepat waktu pastinya. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, saya akan menjelaskan tentang pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas. Nah, keempat fungsi transaksi penjualan sangat diperlukan untuk menyerahkan barang ke tangan pelanggan. Nah, menagihnya dengan benar dan merefleksikan informasi dalam catatan akuntansi. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pemrosesan dan pencatatan retur dan pengurangan penjualan. Nah, penjualan seringkali menerima retur barang atau memberikan pengurangan harga apabila merasa tidak puas dengan barang yang telah dibelinya. Nah, selanjutnya yaitu penghapusan piutang usaha tak tertagih. Nah, apa sih itu penghapusan piutang usaha tak tertagih? Nah, setelah menyimpulkan bahwa jumlah tertentu tidak ditagih, perusahaan harus menghapusnya. Nah, biasanya hal ini terjadi karena pelanggan mengajukan
kebangkrutan atau penagihan piutangnya diserahkan kepada agen penagih. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu penyediaan piutang tak tertagih. Nah, karena perusahaan berpikir tidak dapat menagihnya 100% penjualannya, prinsip-prinsip akuntansi mengharuskan perusahaan untuk mencatat beban piutang tak tertagih. Nah, sebesarnya jumlah yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Sebagai kesimpulan, siklus penjualan merupakan satu rangkaian kegiatan penjualan yang terjadi secara berulang-ulang dan diikuti dengan proses perekaman data dan informasi bisnis. Rangkaian kegiatan dalam siklus penjualan diawali dengan aktivitas penerimaan order dari pelanggan. Dilanjutkan dengan aktivitas penyimpanan barang atau jasa yang diorder. Diteruskan dengan pengiriman atau penyerahan barang atau penyerahan jasa. Kemudian penyiapan faktur penagihan, kemudian penagihan piutang, dan diakhiri dengan penerimaan pembayaran atas tagihan piutang pelanggan tersebut. Tujuan penjualan pada intinya adalah memperoleh laba atau keuntungan sebesar-besarnya dari transaksi penjualan akan produk yang dihasilkan. Dalam mewujudkan tujuan penjualan ini, tidak lupa harus memperhatikan kinerja para penyalur produk seperti distributor, agen, dan lembaga pemasaran lainnya yang terkait. Peningkatan performa kerja dari lembaga pemasaran tersebut dalam hal menjaga kualitas barang atau jasa sangat menentukan penjualan akhir. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Areso patamanyini nama lomo nalitei pamasi dewata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.